Pernah nggak sih lu masuk kamar terus lupa mau ngapain? Atau lagi ngobrol tiba-tiba ngeblank? Kalau iya lu tenang, lu nggak sendirian. Tapi perlu diingat kalau ini bukan hal sepele. Bisa jadi otak lu lagi melambat dan penyebabnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang lo lakukan setiap hari. Dulu gue juga ngerasa biasa aja, begadang, scroll TikTok seharian, multitasking, sampai akhirnya gue sadar fokus makin pendek, gampang lupa, dan susah mikir jernih. Gue pernah ngalamin kejadian yang bikin gue mikir. Waktu itu gue masuk kamar, terus berhenti di tengah jalan. Bingung sendiri, gue kesini mau ngapain ya? Awalnya gue anggap biasa, namanya juga capek atau mungkin kebanyakan pikiran. Tapi makin kesini kejadian kayak gitu jadi sering. Lagi buka handphone lupa mau cari apa, lagi ngobrol tiba-tiba ngeblank. Hal-hal kecil kayak gini kalau sering terjadi itu lumayan ganggu. Tapi dari situ gue mulai sadar jangan-jangan ini bukan sekadar lupa biasa. Bisa jadi karena kebiasaan sehari-hari yang gue anggap sepele, tapi pelan-pelan bikin otak gue nggak bisa fokus. Makanya di video ini gue mau bahas beberapa kebiasaan yang tanpa sadar bisa bikin otak lu melambat. Siapa tahu lu juga lagi ngalamin hal yang sama. 1. Scroll tanpa henti. Kita mulai dari yang paling relate, scroll tanpa henti. Lo buka handphone niatnya cuma 5 menit sekadar cek notifikasi, lihat 1-2 video. Tapi tanpa sadar jempol terus gerak, satu video ke video lain, satu postingan ke postingan berikutnya. Tahu-tahu pas lo lihat jam udah lewat, hampir 1 jam berlalu. Dan anehnya nggak ada satupun yang benar-benar lo ingat. Masalahnya bukan cuma waktu yang hilang. Menurut riset dari University of California, terlalu sering terpapar informasi cepat dari banyak sumber bikin otak lo kesulitan buat fokus dalam jangka panjang. Otak jadi terbiasa dengan hal yang instan, cepat, dan terus berubah. Pelan-pelan tanpa sadar, cara kerja otak lo ikut berubah. Yang tadinya bisa duduk tenang dan fokus, sekarang jadi gampang gelisah. Baru mulai kerja atau belajar beberapa menit, udah muncul dorongan buat buka handphone lagi. Bukan karena penting, tapi karena otak lo minta distraksi. 2. Kurang tidur. Sekarang jujur, lo tidur berapa jam semalam? Banyak orang ngerasa tidur 4-5 jam itu masih aman. Apalagi kalau masih bisa bangun pagi dan masih bisa kerja seperti biasanya. Jadi dianggap biasa aja. Kalau tidur kurang dari 6 jam itu udah cukup buat bikin performa otak lo turun. Studi dari Harvard Medical School nunjukin kurang tidur bisa ganggu memori konsentrasi. Bahkan cara lo ngambil keputusan. Makanya kadang lo ngerasa susah fokus, gampang lupa, atau mikir jadi lebih lambat dari biasanya. Yang menariknya lagi efeknya nggak selalu langsung kerasa, tapi numpuk. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya lo ngerasa, kok gue jadi lemot ya? Jadi kalau akhir-akhir ini lo ngerasa nggak maksimal, coba cek lagi kualitas tidur lo. 3. Makanan buruk. Apa yang lu makan itu juga jadi bahan bakar otak lu. Seringnya kita mikir makanan itu cuma soal kenyang. Selama perut keisi, ya udah cukup. Makanya pilihan jatuh ke yang cepat enak dan manis seperti gorengan dan junk food. Padahal kebanyakan gula, junk food, dan makanan ultra proses bisa pelan-pelan ngaruh ke cara kerja otak. Penelitian di jurnal neurologi bahkan ngaitin pola makan kayak gini dengan penurunan fungsi kognitif. Makanya kadang habis makan junk food, lo ngerasa ngantuk dan susah konsentrasi. Dan kalau ini jadi kebiasaan, tiap hari efeknya bakal kerasa. Emang nggak langsung drastis dampaknya, tapi pelan-pelan lo jadi lebih gampang lelah, susah fokus, dan ngerasa nggak maksimal. 4. Multitasking. Kita sering bangga bisa multitasking, ngerasa produktif karena bisa ngerjain banyak hal sekaligus, buka banyak tab, balas chat sambil kerja, dengerin sesuatu sambil mikir hal lain. Padahal otak lo nggak benar-benar melakukan banyak hal sekaligus. Yang terjadi adalah switching cepat antar tugas, loncat dari satu hal ke hal lain. Dan setiap perpindahan itu ada energi mental yang kepake, awalnya mungkin nggak terasa. Tapi makin sering lo lakukan, otak jadi lebih cepat capek, fokus kebagi, kerjaan jadi lebih lama selesai, dan kualitasnya juga turun. Jadi bukan membuat lo jadi produktif, justru multitasking itulah yang bikin performa lo pelan-pelan menurun. 5. Overthinking. Overthinking itu kayak lu ngegas mobil tapi nggak jalan. Mesin nyala, bensin habis, dan suara berisik, tapi lu tetap di tempat. Kelihatannya aktif padahal nggak ada progres. Seringnya ini kejadian tanpa sadar. Hal kecil dipikirin berulang-ulang. Skenario diputar terus di kepala. Gimana kalau gini? Gimana kalau salah? Sampai akhirnya malah capek sendiri sebelum bertindak. Terlalu sering mikir berlebihan, bikin otak kelelahan, stres naik, dan ujungnya justru bikin lo makin susah ambil keputusan. Dan semakin sering lo overthinking, semakin berisik isi kepala lo. Lo harus tahu kalau lo nggak lagi butuh solusi, lo cuma butuh berhenti sebentar biar pikiran lo bisa tenang lagi. Jarang gerak. Ini yang sering diremehkan.
Banyak orang ngerasa selama nggak capek berarti aman. Duduk seharian, kerja di depan layar, istirahatnya juga sambil rebahan. Padahal aktivitas fisik itu ngaruh langsung ke otak. Saat lo bergerak, aliran darah meningkat, yang artinya lebih banyak oksigen dan nutrisi yang sampai ke otak dan bikin dia kerja lebih optimal. Bahkan banyak studi nunjukin olahraga rutin bisa bantu ningkatin fungsi kognitif dan memori. Jadi bukan cuma soal badan sehat, tapi juga bikin pikiran jadi lebih jernih. Makanya kalau lo seharian duduk dan ngerasa otak berat buat mikir, itu bukan kebetulan. Bisa jadi otak lo cuma lagi butuh satu hal sederhana, lo bergerak. 7. Kurang stimulasi otak. Otak itu sebenarnya mirip otot. Kalau jarang dipakai, dia nggak langsung rusak, tapi pelan-pelan melemah. Bukan karena hilang, tapi karena nggak pernah ditantang. Sekarang coba lihat kebiasaan sehari-hari lo lebih sering konsumsi daripada mikir. Scroll, nonton, baca sekilas, tapi nggak benar-benar mencerna atau mempertanyakan. Semuanya masuk, tapi nggak ada yang lo inget. Otak itu butuh latihan. Belajar hal baru, mikir lebih dalam, atau sekadar mencoba memahami sesuatu dengan serius, itu adalah latihan bagi otak. Di situ, otak dipaksa kerja dan justru jadi lebih kuat. Makanya orang yang terus belajar biasanya kelihatan lebih tajam. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka nggak berhenti melatih cara berpikirnya. Yang bikin ini bahaya adalah semua kebiasaan tadi terasa normal-normal aja. Emang nggak ada yang kelihatan salah, bahkan mungkin lo ngelakuin hampir semuanya setiap hari tanpa pernah mikir itu berdampak ke otak lo. Dan justru karena terasa biasa, efeknya jadi nggak kerasa sampai akhirnya performa lo pelan-pelan turun. Tapi kabar baiknya otak itu fleksibel. Dia bisa diperbaiki, bisa dilatih lagi. Nggak harus langsung berubah drastis. Mulai dari hal kecil aja, seperti tidur cukup kurangi scroll dan coba lebih banyak gerak. Satu persatu dulu tapi konsisten. Karena pada akhirnya bukan soal siapa yang paling pinter, tapi siapa yang mau jaga dan latih cara berpikirnya. Kalau lo ngerasa ini relate, coba share ke temen lo. Siapa tahu mereka juga lagi ngalamin hal yang sama tapi belum sadar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.